Jangan lupa untuk subscribe juga, supaya terus kita bisa memberi Anda makan rohani. Sekarang let's talk, mari kita bicara tentang personal prayer dulu. Doa pribadi lepas pribadi, individu lepas individu. Gak ada api unggun kalau tidak dimulai dari api kecil. Ya, tidak ada yang namanya bonfire kalau tidak dimulai dari korek api satu persatu. Niat hati saya di dalam roh Allah adalah menyulut Anda satu demi satu sebelum menjadi api kebangunan rohani yang besar. Mari kita buka sama-sama di Mazmur 84. Ayat 1-3, rindu kepada kediaman Allah. Saya baca, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berhenti di situ. Saya jelaskan bahwa Mazmur 84 tidak digubah oleh Raja Daud. Kalau Raja Daud rasanya kita nggak nyampe levelnya. Dia itu terlalu sempurna sekalipun ada kasus Batsheba. Dimanapun juga anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini memuja dengan baik, maksudnya Raja Daud sebagai the best example. Sebagai teladan yang hampir sempurna. Saya sengaja ambil Korah, Bani Korah. Keturunan orang yang dikutuki Allah nenek moyangnya. Ini Korah, Datan, Abiram yang ditelan oleh tanah. Yaitu the same person. Orang yang sama yang memberontak sama Musa dan dihukum mati-mati. Hukuman dia adalah hukuman mati hidup-hidup. Ditelan bumi. Bani Korah. Bani Korah membangun mesbah pribadi atau personal prayer-nya. Tidak ada yang namanya corporate revival without a personal revival. Tidak ada yang namanya kebangunan rohani korporat tanpa kebangunan rohani individu. Gereja terdiri dari individu lepas individu. Dan Allah kita sekalipun kepala gereja, Yesus Kristus, tapi Tuhan kita itu personal sekali, satu persatu. Bahkan kalau korporat sudah tidak lagi mau berjalan bersama dengan Sang Hadirat, Tuhan tinggalkan 99 untuk cari yang satu. Allah kita itu very, very personal sekali. Saya ingin sekali di tahun ini kita buat mesbah pribadi dulu. Bangun mesbah doamu. Bangun saat teduh pribadimu. Harus itu. Jangan bolong-bolong lagi, please. Bukan karena hukum Taurat, tapi karena hukum kasih. Kasih tidak mengizinkan kita jauh dari kekasih kita. Jangan saat teduh pribadimu bolong lagi. Rugi. Anggaplah begini, setiap hari sekali saat teduh itu bukan dapat berkat materi. Sekali saat teduh itu kesempatan emas untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Itu tiada nilainya. Tak ternilai harganya. Kalau saya miss satu hari, padahal satu hari itu saya bisa berada di pelataran Allah. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mengapa? Emangnya kita dapat apa? Rindu kediaman Allah. Bani Korah berziarah. Sayang kalau satu hari ku lewatkan dalam usiaku yang pendek di bumi ini. Untuk tidak mengenal Yesus lebih lagi di dalam dunia yang sementara. Sekalipun nanti di sorga aku lihat memandangnya muka dengan muka. Pasti ada sesuatu yang ku peroleh di dunia ini akan kekal sifatnya. Ada hal-hal yang that you acquire here on earth. Ada hal-hal yang kau dapatkan di sini di dunia ini. Ada sesuatu yang kau miliki dan kenali pada Tuhan yang seluruh penghuni sorga lain tidak memiliki dan mempunyainya. Ada sebuah pengalaman hidup di dunia ini akan kau bawa-bawa dalam kekekalan. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat gimana gitu dengan Tuhan Yesus. Seperti ada sebuah hubungan yang begitu erat dengan Bapa. I'm not gonna miss one day. Aku tidak akan lewatkan satu hari hidupku yang umurnya paling di dunia ini 780. Kalaupun panjang umur ya kan. Tak ku biarkan satu hari terlewatkan betapa sayang. Jadi ayat itu tolong dipahami. Satu hari di pelataranmu lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu bukan
bicara tentang di gereja 1 hari lalu daripada di tempat lain. Itu bicara juga tentang usia kita. Sayang kalau 1 hari kau lewatkan tidak mengalami keintiman dengan Tuhan di dalam tempat kediaman, yaitu di atas mezbah doamu secara pribadi. Ada sesuatu pengenalan akan Allah, roh pengenalan akan Tuhan missing, ada sebuah pewahyuan hilang. Amin Bapak Ibu Saudara. Pahami ini dari sudut pandang kekekalan, bahwa lewat saat teduh sekali itu rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan. Ini adalah firman untuk pemimpin yang berdoa. Siapa di sini mau jadi pemimpin yang berdoa? A man and a woman of prayer. Angkat tangan, puji Tuhan. Untuk pemimpin biduan artinya bukan untuk kepala ketua choir, tapi untuk pemimpin yang berdoa menurut lagu. Pakai nyanyi segala. Kalau pas saat teduh nanti saya berikan praktek-prakteknya. Menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Berarti ada menurut lagu, ada Mazmur, bahkan lagunya pun ada judul. Dalam hal ini Gitit, aneh sih namanya. Whatever that is, apapun itu aku nggak tahu, tapi playlistku aku tahu. Kalau Anda nggak bisa main musik, nggak apa-apa. Zaman sekarang ini kan sudah banyak apps, aplikasi. Di apps musik saya punya penyembahan dalam bahasa Inggris. Kalau saya moodnya lagi-lagi mau pakai lagu-lagu barat. Kadang-kadang saya punya juga playlist bahasa Chinese. Untungnya waktu kecil saya pernah sekolah di Taiwan. Hari ini lidah saya nggak kaku kalau bicara bahasa Mandarin. Bahasa Chinese saya juga ada playlistnya. Playlist bahasa Indonesia saya juga punya. Jadi ada waktunya ketika saya kalau tidak pakai instrumen apa-apa, saya bisa pakai playlist itu. Bahkan kalau nggak pakai playlist pun, hatiku bisa nyanyi tanpa musik instrumen, tanpa aplikasi. Pokoknya dalam saat teduhmu, penuhilah dengan puji-pujian. Janganlah menabur air mata dengan merengek-rengek. Karena menabur dengan merengek-rengek tidak membuatmu maju, membuatmu jalan di tempat. Tapi menabur dengan memuji, itu yang disebut di Mazmur. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang menabur, yang menangis sambil berjalan maju akan pulang membawa berkas-berkasnya. Isi dengan pujian. Sesi 1 ini simple aja ya, praktikal. Mazmur Bani Korah. Bani Korah adalah orang berdosa yang haus akan Allah. Ini adalah keturunan Korah itu yang luput mati hari ketika Tuhan menghukum nenek moyangnya. Ada satu bayi, mungkin beberapa, pokoknya yang dikenal di Alkitab hanya satu ini, Bani Korah yang menggubah Mazmur. Ayat 2, betapa disenangi tempat kediamanmu. Tadi saya sudah jelaskan kenapa kita harus senang pada tempat kediaman Tuhan. Karena di tempat kediaman Tuhan, ada Tuhan. Tempat kediaman itu sendiri bukanlah intinya. Inti tempat kediaman itu kan tuan rumah. Apa yang membuat saat teduh itu menarik hatiku? Karena saat teduhku bukan saat diam, tidak berbuat apa-apa. Karena saat teduh itu artinya aku luangkan waktu sendirian dengan Tuhan. Kenapa kebaktian itu menarik hatiku? Kenapa aku sungguh-sungguh datang? Karena kebaktian itu, di tengah-tengah kebaktian kita, Yesus bertahta di atas pujian umatnya. Ya Tuhan semesta alam. Ayat 2, kontras 2a dan 2b. Tuhan disebut punya tempat kediaman, tapi 2b dia disebut sebagai Tuhan semesta alam. Ini loh indahnya. Allah itu tidak punya tempat kediaman. Dia itu besar. Sorga itu adalah tempat duduknya. Bumi adalah tumpuan kaki. Tetapi orang yang mencari wajahnya, Tuhan tiba-tiba jadi kecil, bisa masuk ke satu ruangan. Bahkan Tuhan bisa masuk ke kamar tidurmu yang hanya berapa kali berapa. Atau mungkin kalau di luar terlalu ramai, Anda masuk ke WC untuk sembahyang. Saya pernah lakukan itu. Tuhan bisa ada di WC-mu. Sekalipun dia Allah semesta alam. Tapi bagi orang yang mencarinya secara individu, secara personally, Tuhan jadi kecil dan dia mengecilkan diri to fit your need. Mencocokkan dirinya dengan size-mu, dengan size rumahmu, dengan size kamarmu.
Dan dia mencocokkan dirinya dengan kebutuhanmu dan personalitimu, kepribadianmu. My God is both big and small. He's big, no one can control him. Dia besar, tidak ada yang bisa mengendalikan. He's small. So you could reach out to him. Dia kecil, supaya dia tidak menakutkan di depan kita. Luar biasa, indahnya doa pribadi. Tuhan mengecilkan diri untuk membesarkan Anda dalam hadiratnya. Wow. Jiwaku hancur di situ. Karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saat lebih baik satu hari di pelataranmu. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saya bisa rasakan hati Bani Korah. Kayaknya dia itu pakai nangis segala. Jangan bilang orang cengeng waktu berdoa. Setiap orang itu punya sejarah yang berbeda. Orang yang banyak diampuni, banyak mengasihi, banyak berbuat kasih pula. Bani Korah kalau Anda jadi dia, pasti nangislah. Petrus, Yohanes gak nangis-nangis. Petrus nangis nanti setelah menyangkali Tuhan ampuni. Wow, ketika Tuhan tanya, do you love me? 3 kali Petrus nangis. Tapi sebelumnya waktu Petrus dipanggil, coba lihat itu di Galilea. Apakah dia menangis-nangis? Tidak. Orang kalau merasa gak bersalah, gak berdosa itu biasanya fine-fine saja. Dia juga bisa diselamatkan. Diselamatkan Tuhan itu gak harus heboh. Gak harus sensasional. Harus lewat neraka dulu untuk bisa masuk ke sorga. Siapa bilang? Kalau orang itu rusak ya. Nanti kalau dia bertobat dia jadi hamba Tuhan hebat. Gak tentu. Nah tentu, semua itu keputusanmu hari ini, bagaimana Allah memakaimu nanti. Bukan masa lalumu yang menentukannya. Jangan kira, orang itu pasti dipakai orang hebat. Nanti besar kepala dia, di mana-mana langsung dikasih kesempatan kesaksian. Sebelum usianya dewasa secara rohani. Janganlah, Tuhan itu pakai orang biasa. Tapi memang ada kelebihannya. Orang yang merasa dirinya berdosa, gak layak. Itu memang waktu masuk hadirat Allah lebih terjamah. Itu aja loh bedanya. Jiwaku hancur. Waktu kita tahu siapa orang ini. Waktu dia masuk dan berkata, Tuhan maukah kau menerima aku? Aku ini seorang Korah. Aku Bani Korah. Waktu Tuhan berkata mau. Menangislah dia. Jiwaku hancur Tuhan. Berabad-abad. Tidak hanya abad puluhan tahun. Century sampai beratusan tahun. Baniku tidak boleh masuk bait sucimu. Kami di blacklist. Tapi ketika engkau berkata mau Tuhan, kau harus tahu jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Orang yang fine-fine saja sama Tuhan ya butuh yang enggak. Tapi kalau kita ini orang yang sadar. Kita ini seharusnya enggak boleh masuk ke hadirat Allah. Kita akan lari pertama. Kita akan menari paling giat di dalam kebaktian. Kita akan berlutut paling rendah karena kita tahu diri Bapak Ibu Saudara. Jiwaku hancur karena aku Bani Korah. Karena aku merindukan hari ini kau menerima aku kembali. Tuhan saking terharunya. Kata-kata orang ini yang berbentuk lagu. Jadi Mazmur 84. Jadi firman Tuhan seiota pun tidak akan gugur ke tanah. Sampai selama-lamanya. Bumi langit boleh berlalu. Kalimat orang ini adalah Alkitab. Luar biasa. Tuhan saking terharunya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kalau secara korporat aku merindukan kebaktian. Jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Aku rindu. Kita hari ini bisa saat teduh langsung akses Tuhan Yesus. Zaman dulu orang mau saat teduh sampai jengking gimana pun, sampai flat on the ground pun, sampai dia tenggelam pun kalau perlu seluruh badannya dikuburkan pun dia nggak bisa rasakan hadirat Tuhan. Karena Tuhan di perjanjian lama masih belum keluar dari tirainya. Masih ada pemisah. Hanya imam besar saja. Hatiku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku ketika dia masuk ke pelataran Tuhan, Bani Korah berkata, hatiku, nggak hanya hatiku, coba baca lagi. Hatiku dan dagingku
Ini bukan kedagingan ya. Jangan membawa dosamu ke hadirat Tuhan untuk kau nikmati. Tapi bawalah dosamu ke hadirat Tuhan untuk kau akui dan tinggalkan. Daging di sini bukan kedagingan. Daging di sini adalah tubuh atau badan. Inilah tubuh yang kau berikan kepadamu. Here I am ready to do your will. Inilah aku. Aku siap dan rindu untuk melakukan kehendakmu. Kata daging di sini adalah badan. Anda lihat hatiku bersorak, badanku bersorak pula. Hatiku bersorak, badanku bersorak juga. Luar biasa. Kadang-kadang kalau saya lagi memuji Tuhan, saya nggak sadar itu saya maju. Padahal saya sebenarnya percaya nggak ya sudah urusan Anda. Tapi saya tahu kok saya ini lahir pemalu kok orangnya. Saya mau maju-maju gitu. Jadi saya itu lihat AOG, Army of God kita, anak-anak muda kalau festival. Artinya kalau lagi puji-pujian, kebaktian gitu mereka diizinkan maju itu. Wah seru. Tapi kita lebih punya budaya di dalam ibadah kebaktian umum kita. Banyak yang malu-malu. Lebih hatinya aja, yang penting hatinya aku mengasihi Tuhan. Yang penting hatinya bersorak-sorai, tapi badannya. Saya itu harus tahan-tahan, kalau nggak gitu nanti tiba-tiba saya sudah ada di depan sini. Kudu mau maju, itu ada ayatnya ternyata di Mazmur. Daud berkata begini, aku ingat hari-hariku ketika aku berlari maju di depan umatmu, lebih maju berapa langkah dari mereka untuk memuji-muji dan menari-nari bersorak-sorak pada Tuhan. Gak bisa nggak? Hatimu akan menyeret tubuhmu, sungguhan. Kalau enggak memang bukan hati. Hatimu pasti menyeret tubuhmu. Angkat tangan itu tidak disuruh oleh otak kalau kita menyembah. Meskipun otak kita turut mengoperasinya. Operasionalnya itu loh, COO-nya badan kita itu namanya otak. Tapi CEO-nya badan kita, itu hati harusnya orang-orang beriman. Pada waktu saya menyembah Tuhan, yang mengangkat tangan saya, sekalipun dioperasi atau dijalankan mesinnya oleh otak. Tapi yang menyuruhnya mengangkat tangan, adalah hatiku yang tak tahan di hadapannya. Waktu kita berdoa itu gak mungkin ada orang bisa berdoa di dalam hati. Sebab kalau hatimu berdoa, mulutmu akan berdoa. Kalau hatimu menjerit, mulutmu akan menjerit. I do not believe in soft prayer. Saya tidak percaya dengan doa lembut-lembutan. Kalau doa lembut-lembutan hanya bisik-bisikan bisa kalau itu seperti orang pacaran. Tapi kalau kita lagi perang, atau kalau kita lagi memohonkan sesuatu, mengetuk pintu. Mana ada orang ketuk pintu itu gaya begini. Orang kalau ketuk pintu kan demi dibukakan. Pasti diketuk sekeras mungkin. Berhenti jangan sampai kita menyakiti diri sendiri. Ketukan kita jangan sampai menjadi pukulan lalu nanti jarinya berdarah ya kan. Kita kan tahu limit. Waktu berdoa kita akan tahu limit. Tapi kalau belum berdoa kita sudah rasakan limit kita. Itu berarti malu-malu. Itu berarti hatinya tidak sembahyang. So kalau hatimu bersorak, badanmu, dagingmu akan bersorak. Kalau kita sungguh-sungguh desperado, kita sungguh-sungguh ingin hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan aku tidak tahan lagi. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghematnya. Pancangkan, kokohkan patok-patokmu. Tidak mungkin kita itu hanyalah knock, tapi pasti tok. Gak ada orang yang berdoa itu dari hatinya. Sebab hati pasti menyeret mulutnya, pasti menyeret tangannya, pasti mengeluarkan keringatnya. Hati pasti akan menyeret orang itu ke tahta dan berkata, Lord, come and rescue my people. Tuhan, selamatkan keluargaku. Dan kita harus belajar dari Bani Korah. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Saya warning dulu ya. Tahu nggak? Yang lebih membakar kalori daripada kita push up sekali-kali adalah berdoa setiap kali. Saya warning dulu ya. Pengalaman saya, setiap kali saya doa syafaat, pulang saya keram beberapa bagian badan saya. Perut saya keram. Tangan saya pegel. Setelah kita ada doa syafaat gitu itu saya perlu waktu untuk tidur nyenyak. Wow. Orang berkata pengkhotbah itu seperti mencangkul sawah. Bahkan beberapa orang percaya bahwa orang yang berkhotbah itu bukan hanya gak kalah, bisa jadi lebih capek dari mencangkul sawah. Saya sih fine-fine saja. Terserah orang mau ngomong apa kan.
Dengan ngomong gitu kan kita, maksudnya, apa itu betul atau enggak saya enggak tahu. Tapi saya beritahu ada satu hal yang lebih berat lagi bagi daging kita. Yaitu berdoa. Berdoa itu mencangkul gunung. Kalau Anda mau berdoa, yang sungguh-sungguh, jangan peduli kanan kirinya. Sebab doa itu kepada Tuhan. Meskipun kita bisa korporat nanti, don't worry what other people think. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Oh haleluya. Hambamu, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, ku ingin bermazmur bagimu, biar lidahku Tuhan menuliskan lagu baru untuk memuji akan Engkau, pribadi yang ku kagumi. Satu yang selalu memukauku setiap pagi. Yesus kekasihku, Yesus juru selamatku. Oh Tuhan, setiap malam Kau ku rindu, setiap hari Kau ku cari, tiap pagi Kau ku sapa Tuhan. Kau beriku lagu baru di dalam hatiku untuk menyapamu. Hari ini Tuhan ku jatuh cinta, hari ini ku jatuh cinta lagi. Oh Ramaya Rono Yanayase Yanaya oh Inanana Mayase Ananamu Yanana Mayase Danananamu. Michael sambung di kunci C ya. Saya berhenti main gitar. Flow-nya jangan hilang. Thank you. Do you know what I was doing? Coba perhatikan saya jelaskan. Memuji menyembah Tuhan itu tidak perlu pinter instrumen. It is in simplicity, there is beauty.
Dalam kesederhanaan, di situ ada keindahan. Tidak perlu nyanyikan banyak lagu, cukup lagu yang bisa menyambung hatimu dengan hatinya. Sebuah pesan juga untuk setiap WL, worship leader. Sebelum seorang WL bisa memimpin umat Allah, Anda harus bisa memimpin Allah dulu, tanda kutip, memimpin. Tuhan, Anda bukan pemimpinnya Tuhan. Anda harus bisa memimpin hubungan pribadimu dengan Tuhan. Waktu saya nyanyi tadi nyembah Tuhan, kadang-kadang saya sebelum masuk ke kalimat berikutnya, saya ucapkan dulu, itu bukan untukmu. Tadi saya saat teduh secara pribadi. Dari situlah kemampuan untuk suatu saat nanti, berapa tahun kemudian, Tuhan pakai saya sebagai worship leader. Worship leading itu bukan Anda belajar mimpin manusia. Tapi saking keterusannya dalam hadirat Allah, Anda memimpin diri sendiri. Tuhan berkata, kamu sekalian pimpin manusia. Paham ya? Ministry begins with prayer. Tidak ada orang yang langsung worship leading itu tidak ada. Tidak ada orang yang langsung preaching itu tidak ada. Semua dari sini. Dari sini nanti jadi usher. Dari sini jadi multimedia. Semua dari sini. Semua itu dari sini. Dari kaki Tuhan. Anda lihat tadi. Tadi itu bukan show. Saya sungguhan sama Tuhan. Kunci yang saya pakai tadi cuman sini turun naik tengah, turun naik tengah. Udah gitu aja, nggak usah kompleks. Kecuali kalau Anda musisi, Anda harus mahir dalam bidangmu. Saya tidak hanya berbahasa roh. Saya biasakan diri saya juga bermazmur untuk Tuhan. Paham maksud saya? Mazmur untuk Tuhan itu bukan hanya berbahasa lidah. Ini saya rindu sekali ajarkan nanti di Voltage waktu KKR Praise the Lord. Bermazmur itu indah. Ada satu waktu tadi waktu saya menyembah, saya cuma ucapkan ulang-ulang kata haleluya. Tapi haleluya itu bukan mantra. Jaga-jaga kalau Anda tidak pandai bermazmur, merasa diri demikian. Mulai aja dengan haleluya, haleluya. Ingat kuncinya tadi? Haleluya. Tapi kalau Anda cinta, haleluya itu bermakna. Haleluya. Naik. Kuncinya gampang sekali, cuman gini aja. Haleluya, haleluya. Bahkan kalau nggak pakai musik pun nggak apa-apa. Kita bisa ngalir terus saja. Haleluya. Tanpa disadari. Dari mazmur, bisa bermazmur setelah itu. Dari haleluya kita ngomong sesuatu, Tuhan, aku jatuh cinta kepadamu. Tuhan, aku rindu Engkau. Kau memberiku lagu baru, nyanyian baru. Orang-orang yang menggubah lagu ya, awal mulanya begitu. Tapi nggak semuanya akhirnya jadi song list. Banyak mazmur Anda itu akan lenyap. Tidak ada bekasnya dan jejaknya. Dimakan full oleh sorga, tidak dialbumkan forevermore. Paham maksud saya? Makanya orang-orang kalau dalam pujian penyembahan, saya beritahukan, sekarang saya ajarkan aspek-aspek dalam sembahyang. Karena dalam doa Bani Korah, di dalamnya ada mazmur, gitit, sesuai dengan lagu. Mau nggak mau kita nggak bisa jauh dari nyanyian. Jadi saya ajarkan. Makanya itu menggubah lagu itu bukan untuk komersil. Sebagian besar lagu tak akan pernah ternyanyikan sampai Tuhan datang. Lagu-lagu yang paling enak dan paling menendang. Itu akan menjadi lagu barumu. Yang orang lain tidak bisa nikmati. Dimulai hanya dengan haleluya, haleluya, haleluya. Saya tuh gak bisa main gitar langsung. Tadi aja main saya karatan. Saya sudah kesakitan makanya saya berhenti. Itu gitar siapa sih kok sakit sekali? Kadang-kadang saya kalau nyanyi lagu pakai playlist gitu, saya kecilin sampai yang minimalis. Karena dia mulai mengganggu. Waktu awal-awal dia bawa saya masuk hadirat Allah. Tapi lama-lama sudah gak cocok dengan aspirasi saya. Jadi kayak kecilin, cuman saya ngambil musik backgroundnya dikit-dikit. Saya cuman haleluya, haleluya. Dan saya bermazmur. Gampang kalau ada niat, pasti ada jalan. Dan diulang-ulang begitu. Lalu setelah itu saya biasanya langsung ambil Alkitab saya. Izinkan saya sekarang meninggalkan Anda lagi, saya ngomong sama Tuhan, boleh? Mazmur 119, cuman bedanya dulu ya. Kalau saya baca gak pakai kacamata dulu waktu saya lebih muda. Itu aja bedanya, Tuhan tahu bedanya. Kamu dulu gak kacamataan ya, sekarang kacamataan, itu aja bedanya. Ada dua macam firman yang saya bacakan. Ada firman yang saya baca di dalam waktu saya berdoa secara private, firman yang saya baca untuk pengetahuan. Dan itu juga suatu bentuk pengenalan akan Tuhan. Itu perlu.
Tapi ada firman yang saya baca tidak untuk perenungan. Saya baca untuk, saya ngomong sama Tuhan. Saya baca untuk ngomong sama diri sendiri saya tanpa saya renungkan arti. Tanpa. Jadi firman itu tidak semua untuk didalami. Waktu Anda saat teduh secara pribadi, ada firman-firman yang cukup Anda makan. Ada firman yang bentuknya cairan, tidak perlu Anda kunyah. Nanti giginya kertekan. Cukup Anda telan. Tapi ada firman yang harus Anda baca pelan-pelan. Saya bacakan dulu yang firman baca pelan-pelan. Biasanya saya baca Alkitab sesuai dengan urutan, lalu saya renungkan. Coba dulu bukan Mazmur ya, saya coba buka di firman yang saya bagikan nanti di sesi 2. Coba sekarang saya ajari Anda gimana cara saya merenungkan firman. Kisah Para Rasul pasal yang ke, berapa tuh tadi? Kisah Para Rasul pasal 4. Ayat 23 sampai 31. Doa jemaat, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Coba kalau saya baca ini, saya ajak Anda untuk melihat cara saya berpikir. Semoga Anda bisa meniru 1-2. Waktu saya baca ini, biasanya baca Alkitab gini lebih lama, tapi sekarang saya buat lebih cepat karena sesi kita terbatas. Nah sekarang, meskipun ini biasanya berputar di benak pikiran saya, tapi terpaksa saya keluarkan di mikrofon ini supaya Anda bisa membaca, karena Anda tidak bisa baca pikiran. Jadi sekarang saya harus taruh dalam kalimat yang jelas. Begini kira-kira kalau saya dialog dengan Tuhan waktu saya baca ayat-ayat seperti ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes pada teman-teman mereka. Siapa teman-teman mereka? Berapa banyakkah? Mereka pergi kepada teman-teman mereka. Ini bukan 1-2 orang. Kalau saya baca di pasal 3 sebelumnya, untungnya saya sudah baca Alkitab ini seluruhnya, paling tidak ada 3.000 orang percaya sudahan. Oke Tuhan. Mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam pada tua-tua pada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Wow Tuhan, rame ini pasti. Mereka lama-lama bersama-sama berseru kepada Allah. Mungkin jumlah mereka bukan 3.000, nggak ada hall segede itu. Tapi paling tidak ratusan, bahkan jikalau puluhan pun, mereka berseru bersama-sama. Siapa leadernya? Ya Tuhan, waktu mereka sama-sama berseru itu, mereka itu, apakah satu yang bersuara yang lainnya mengaminkan? Enggak ya. Kalau mereka bersama-sama itu berarti mereka sama-sama doa, enggak ada yang mengaminkan. Aminnya terakhir. Oh, interesting. Roh Kudus beritahu aku lebih. Ini pasti ada sesuatu yang bisa pelajari. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Saya lompat aja ya, for the sake of time, karena waktu ya. Lompat semuanya, lalu kita langsung ke ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, apakah doa mereka hafalan? Katanya sama-sama doa. Tapi kok doanya cuma satu? Apakah mungkin mereka doanya itu beraneka ragam, tapi satu hati? Roh Kudus buat mereka berdoanya searah. Siapa yang nulis? Siapa biografinya? Kok bisa sementara orang-orang doa, ada satu yang mencatat notulennya. Oh, Kisah Para Rasul ini yang nulis adalah Lukas. Karena saya sekolah teologi ya. Kalau Anda tidak sekolah teologi mungkin tidak ngerti langsung. Anda bisa di Bible study, studi Alkitab yang ada penjelasan. Kalau enggak bisa gampang aja di internet. Who is the author of the book of Acts? Siapakah penulis Kisah Para Rasul? Nanti kan muncul Lukas. Yang muncul kan bukan, yang muncul nanti Lukas, Dr. Lukas. Oh, jadi waktu itu mereka berdoa ya Tuhan. Dan waktu mereka berdoa bersama-sama, ada satu yang menulis notulen. Jadi misalkan ada 1.000 orang berdoa,
Yang mengaminkan cuma satu, itu pun bukan mengaminkan. Karena dia mencatat doa mereka kira-kira apa, nguping satu persatu. Karena dia adalah historiannya, dia adalah ahli sejarahnya, dia adalah biografinya. Oke Tuhan, aku paham. Tak sampaikan ke jemaat ini. Oh, kalau doa itu tidak bisa, 1000 orang yang doa 999 mengaminkan. Doa gitu nggak cuan, sorga tidak diuntungkan. Hanya satu permohonan, yang lainnya cuma ngangguk-ngangguk kepala, tidak ada kuasa. Kayaknya doa kayak gini itu lebih cocok, yang lebih mirip kayak doa begini itu doa orang Korea kayaknya. Kalau menurut saya, tak sampaikan jemaat nanti. Doa yang kayak gini mungkin doa Afrika mungkin. When you were ministering in Africa with the late evangelist Reinhard Bonke. Mungkin doanya mereka, wah menggembung-gembung berdoa seperti itu. Maybe, oke Tuhan, paham Tuhan. Tuhan, hambamu mau beda. Hambamu akan ajarkan kepada jemaat bagaimana berdoa yang menggoncangkan pintu sorga dan meruntuhkan pintu neraka. Bukan dengan mengangguk-ngangguk, semuanya nge-like doanya. Yang kayak gitu, tak rasa gak akan berdampak apa-apa. Ada firman yang kau renungkan. Tapi ada firman yang kau ucapkan pada Tuhan. Maka buka sama saya Mazmur 119, sekarang saya mau mengucapkan firman ini. Lalu setelah itu, biasanya setelah saya renungkan, saya simpan di sanubari saya, hati saya, dan saya biasanya mencatat. Setelah itu saya tutup saat teduh saya secara pribadi dengan membaca firman. Dan saya sangat suka kitab Mazmur, saya baca Mazmur itu. Apapun makannya, saya minumnya selalu Mazmur. Sungguhan. Dan biasanya setelah saya dapat firman gitu, saya doa syafaat. Tuhan, hambamu berdoa. Ini saya doa sungguhan ya, sekarang saya tinggalkan Anda. Kamu tetap dikunci itu tadi ya, nanti kita akan kembali ke lagu itu. Tuhan Yesus, hambamu berdoa, terima kasih untuk firman yang kau berikan. Gak keberatan ya, saya jalan-jalan gini ya. Hambamu berdoa supaya Tuhan Yesus, kau berikan padamu hambamu hikmat nanti untuk sampaikan ke jemaat. Aku berdoa supaya jemaat dihinggapi roh doa. Tapi waktu nanti aku ajarkan, Tuhan harus hinggapi dengan roh doa lo Tuhan. Kalau nggak gitu nggak mungkin orang akan meresponi. Hamba berdoa dan sungguh-sungguh agar kami semua tahun ini ya Tuhan Yesus, tahun baru ini akan tahu bagaimana berdoa, bagaimana sembahyang, bagaimana menyebut nama Tuhan, bagaimana berseru untuk sebuah kebutuhan. Dan bagaimana untuk membela seseorang dalam doa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, bekerjalah di dalam hati jemaat kami, cover mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Ya Tuhan Yesus, apa yang mereka butuhkan kau cukupkan. Tapi hambamu berdoa lebih daripada kecukupan yang kau berikan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, berikan kepada mereka ya Tuhan Yesus kemampuan untuk berdoa. Kemampuan untuk berani membuka mulutnya, gak usah merasa diri kurang fasih lidah. Kalau kita gak mikir ke kata-kata Tuhan, pasti Tuhan memberikan perkataan di dalam nama Yesus. Tuhan, hambamu juga berdoa, gak lupa kalau mendoakan gereja, keluarga Allah, hambamu juga doakan keluargaku. Karena ya Tuhan Yesus, aku adalah ayah mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Aku berdoa agar kami suami istri selalu kompak dalam Tuhan. Selalu sepakat dan seia sekata ya Tuhan. Beri kami kemampuan. Sehingga kami menjadi seperti Priscilla dan Aquila, bukan Ananias dan Safira. Sehingga kami tidak kompak dalam perkara yang salah, tapi saling mengingatkan. Tapi dalam perkara benar kami kompak supaya kami saling melengkapi. Supaya karunia yang ada padaku, yang tidak ada padanya ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, dengan keberadaan istriku, hambamu akan bisa mengembangkannya. Dan sebaliknya juga sama, aku berdoa engkau pakailah istriku. Hamba berdoa pakailah istriku. Sebagaimana ya Tuhan Yesus, dia pasti berdoa untuk hambamu, suaminya. Hamba berdoa engkau memakai dia, berikan tubuh yang sehat. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, Vanessa, Jeremy dan Boran, di dalam nama Yesus kau pilih mereka satu persatu. Mereka tidak punya sindrom anak pendeta ya Tuhan, tapi mereka punya tidak ada satupun yang punya sindrom anak bungsu, semua sulung di dalam rumahku. Di dalam nama Yesus satu persatu mereka akan menemukan karunia-Nya. Kau berikan talenta, berikan kepada mereka kemampuan untuk bisa merasakan kalau sesuatu itu off dan salah. Mereka berani berkata tidak kepada sebuah tawaran dunia yang bisa menjauhkan mereka dari Tuhan. Dan hamba berdoa di antara mereka bertiga tidak akan tukaran. Di dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan Yesus, kau berikan kepada kami hikmat untuk bisa menata rumah tangga kami sebelum kami menata jemaat. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Lalu kami berdoa ya Tuhan Yesus. Oke, saya keluar dulu dari ruang doa saya. That's how you pray. You don't think. You just talk to God. The moment you stop and think, waktu ngomong bahasa Inggris gimana ya? Itu caranya berdoa. Anda tidak mikir. Makanya doa kalau sifatnya pribadi syafaat begitu, lebih baik tunggu semua orang keluar dari kamar. Alangkah baiknya Anda punya kloset doa sendiri. WC pun jadi.
Kadang-kadang kalau ada orang di luar kedengaran temboknya tipis, ya komat kamitlah. Komat kamitlah seperti Hana. Hana mamanya Samuel itu. Sampai dikira sama Eli gila. Dan kalau semuanya kita berdiri tinggi begini, orang itu ke level telinga. Mulut kita kan level telinga orang. Berlututlah. Saya pernah sekali tutup. Bukan karena saya malu sama keluarga saya. Mungkin lagi tidur, waktu terbaik saat teduh saya waktu lagi berlibur adalah malam hari. Anak-anak sudah tidur, masih kecil-kecil, saya masih ingat kok itu toilet seat. Itu saya tutup, kalau enggak ya cukup menjijikan ya kan. Berdoa dengan air hidup itu kan. Saya tutup. Saya berada di sini nggak mungkin di level telinga mereka kalau di luar sana. Kalau mulut kita ke bawah berlutut begini itu gampang. Kata-kata kita kedengaran Tuhan nggak kedengaran orang lain. Komat kamitlah. Jangan berpikir kalimat berikutnya apa. Ketika kita berhenti mikir kalimat berikutnya apa, itu sudah jadi performa. Kalau sampai mulut kita keselip ngomong sesuatu yang gak jelas, gak apa-apa. Kita itu memang jagonya mumbling, tahu maksud saya. Kita jagonya itu memang kita. Makanya doa itu harus dari hati. Kalau dari mulut kita semua diskualifikasi. Tapi jangan mikir kalimat berikutnya apa. Yang pasti doa itu sudah ada kategori besarnya. Kategori besar itu apa? Kalau dalam keluarga saya, hidup saya harus mendoakan keluarga. Kita juga harus sama mendoakan keluarga masing-masing. Sebut dengan nama. Jikalau Anda tidak bisa melakukan itu setiap hari, lakukan seminggu sekali mulai. Syafaat beneran. Atau doakan profesimu, pekerjaanmu untuk kehendak Tuhan jadi. Kerajaan Tuhan datang. Minta pemakaian Allah. Saya sebagai pendeta harus doakan jemaat. Jemaat gak boleh gak mendoakan pendetanya loh. Jangan sampai begitu nanti pendetamu kurus-kurus semua. Kurus-kurus gak apa-apa ya. Doa. Supaya jangan, karena setan itu punya kuasa sekalipun dia dikalahkan. Tapi setan itu punya kuasa. Kita ini belum selesai perangnya. Yesus yang sudah menang, kita belum menang. Tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, kita akan menang. Kita pasti menang. Amin Bapak Ibu Saudara. Setan masih bisa mencuri? Bisa. Masih bisa membunuh kita? Masih bisa. Masih bisa membinasakan? Bisa. Berapa orang jemaat? Ada juga yang dulu gimana sekarang sudah berubah setia, sudah bukan orang Kristen lagi. Nggak banyak tapi 1-2. Masih bisa tuh membinasakan. Setan tahu kalau Yudas mempan, hari ini masih bisa loh. You have to pray. Kalau Anda ketua CG, doakan anggota CG-nya. Semakin naik ke atas, itu bukan posisi kehormatan, itu posisi tanggung jawab. Misalnya kalau CGL, pemimpin CG-nya lalu naik ke atas, itu coach namanya, yang mengatasi beberapa cell group atau connect group. Lalu naik lagi ke atas TL. Semakin tinggi, semakin besar responsibility. Memang Anda tidak bisa doakan setiap orang by name. Dulu praktek saya waktu awal-awal saya kenal Tuhan, saya doakan satu-satu by name. Dengan nama. Sekarang ya jebol lah kalau saya lakukan itu. Saya harus praying by kategori. Kalau Anda coachnya, Anda doakan. Harus miliki tatanan doa itu. Hari Senin doa apa, hari Selasa doa apa. Miliki agenda doa, makanya ada baiknya. Handphone tuh tidak pakai hanya untuk Instagraman. Catatan kita itu harus ada di situ. Senin mau doakan siapa? Harus ada target-target doa. Sekalipun kita berbahasa lidah, jangan lupa loh. Bahasa roh itu beda fungsinya. Dia membangun manusia iman kita, manusia roh kita. Dan bahasa roh juga membuat kita itu bisa, itu seperti akselerasi, mempercepat. Maksudnya, tadi kan saya doa Anda dengarkan. Doa untuk jemaat, lalu doa untuk, tapi doa-doa saya yang kurang dari bahasa akal budi. Sebenarnya doa itu gak pernah cukup loh, sungguhan. Misalkan kalau saya doakan Anda satu orang berbaju kuning. Saya doakan satu orang. Saya mau doa 2 hari juga gak cukup untuk you. Kebutuhannya banyak sekalipun kurus makannya banyak. Disitulah masuk supernatural prayer. Waktu saya berbahasa roh sebelum atau sesudah, atau sebelum dan sesudah, itu mengcover Anda. Dan ketika saya mulai berdoa untuk orang ini, meskipun hanya doa saya itu hanyalah menyebut, bukan ala kadarnya, tapi sungguh-sungguh, tapi terbatas. Waktu saya sebut itu misalkan dalam berapa menit tadi. Kurangnya itu, dalam kode rahasia itu sudah tersebut semua. Makanya saya gak berani berdoa dengan akal budi tanpa bahasa lidah. Pasti doa saya insufficient, tidak akan cukup. Tapi kalau saya hanya berdoa dalam bahasa roh, tidak berdoa dalam bahasa akal budi, nanti saya akan kurang peka dengan topik-topik doa saya. Ketika Tuhan mulai bekerja, saya gak tahu Tuhan sedang bekerja. Saya tetap harus sebut, karena saya harus memateraikan sesi doa pribadi saya dengan kalimat-kalimat doa yang jelas. Karena Tuhan mendengar roh saya, setan harus dengar bahasa Indonesia dari mulut saya.
Dan telinga saya harus mendengar sendiri saya doakan apa. Supaya saya berjalan di dalam iman doa saya setelah itu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Menabur doa secara efektif itu gitu. Kalau saya berdoa hanya dengan mengandalkan akal budi, kasihan deh lu. Kalau orang yang mengandalkan akal budinya saja, gimana? Coba doakan saya. Please pray for me, pakai bahasa Indonesia. Satu gedung ini doakan saya pun gak cukup. Kebutuhan saya, kebutuhan emosi, kebutuhan spiritual saya, rumah tangga. Rumit komplikasinya itu loh. Itu MRI beneran. Mesin MRI itu sendiri pun terbatas. Hanya dilihat mana yang kira-kira ada masalah. Itu kalau ditelusuri satu serat demi satu serat, dokter pun tahu bisa juling dan mati muda. Gak mungkin kita bisa satu-satu serat kita doakan, gak bisa dalam hidup ini. Makanya ada bahasa lidah. Bahasa roh itu gak cuman kedengarannya cuman itu aja. Itu semuanya kelihatannya terus diulang-ulang. Padahal di dalam itu kode rahasia, di dalam itu Allah Bapa tahu roh kita doa apa. Itu adalah kodenya saja. Tapi di balik itu ada sebuah bahasa canggih yang keluar dari hati kita ketika lidah kita bergetar dalam doa. Dan itu mengcover hal-hal yang akal budimu notok tidak bisa tahu. Tidak tahu dan tidak tahu kekurangan apa. Tidak tahu missnya di mana. Tapi saya tidak akan doa dalam bahasa roh saja. Saya akan doa dalam bahasa akal budi. Karena saya perlu tinggal dalam iman doa saya. Dan perlu perasaan plong dalam akal budi saya saja. Bukan hanya akal budi saya juga. Bukan hanya hati saya rasa plong sudah bahasa roh itu biasanya. Kita plong ya. Siapa kalau setelah bahasa lidah rasa seperti ada sebuah kelepasan dalam hati. Seperti ada suatu beban terangkat. Puji Tuhan. Tapi saya juga perlu secara intelektual tahu bahwa my prayers, it go somewhere. Saya perlu meteraikan dalam akal budi saya bahwa doaku tadi dalam roh mengena. Tapi dalam akal budiku sudah dimateraikan. Itu waktu saya keluar kamar saya, lihat istri saya lihat anak-anak saya peluk mereka. Dalam hati saya gak perlu. Orang kalau doa itu gak usah ngaku-ngaku. Gak usah keluar berkata, aku doa. Gak usah perlu. Biasanya malahan, misalkan, gak perlu. Tapi, simpen aja di hati. Waktu keluar Anda lihat kekasih keluarga yang Anda doakan. Dalam hati itu ada suatu sukacita, menuai sukacita. Katakan menuai sukacita. Ada sebuah sukacita tersendiri waktu saya hak istri saya rangkul anak-anak saya. Dalam hati ada sorak-sorai sukacita berkata, I prayed for you. Aku mendoakanmu. Something good is about to happen in your life. Sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupanmu. Ada sebuah rejoicing. Saya harap ini praktis, makanya ini praktikum. Saya syafaat, Anda perlu syafaat. Dan kalau lagi di dalam ibadah gini, kalau diizinkan ada syafaat seperti nanti sesi 2, pakailah Bapak Ibu. Meskipun nanti ada fasilitatornya, karena kita ini kan sepakat. Ingat, waktu nanti saya akan ajari di sesi 2, kalau kita sama-sama berdoa, boom, semuanya berdoa. Masing-masing tancap gas ya. Doa sesuai dengan itu, tapi menurut rohmu masing-masing. Rohmu bukan roh orang sebelahmu. Roh orang sebelahmu bukan rohmu. Setiap orang diberikan Roh Kudus sendiri. Roh Kudus hanya satu, tapi diberikan dengan unik dalam hati setiap orang untuk berseru. Roma 8, dan roh berdoa bagi orang-orang kudus dengan keluhan yang tak terucapkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Saya ini yang enggak mau kasih Anda lihat. Sulit sekali terus terang untuk pingpong. Sebentar saya ngomong sama Tuhan, sebentar ngomong sama Anda. Makanya itu sekarang coba saya bawa ruang doa saya ke sini. Tapi sebenarnya ini jauh dari aslinya. Masih belum apa-apa kalau saya doa. Semuanya sudah, wajah saya sudah. Makanya saya biasanya saya doa sendirian pas saya seorang diri. Saya begitu. Terakhir, agak overtime sedikit gak apa-apa ya. Ngomong kanan kirinya cincin Bu Eja. Mazmur 119. Kadang-kadang kalau jalan-jalan gitu, saya pernah sekali jalan-jalan. Karena kubikal saya itu kecil ya, cuma berapa. Jadi saya pernah sekali merem ketatap, sungguhan itu lucu. Saya mau ketawa, mau salahin siapa gak tahu. Makanya saya gak bisa merem. Karena kalau saya mau merem, saya kasih hal praktis. Kalau ruang saya kecil, ruang saya memang kecil. Doa saya. Tapi puji Tuhan, 20 tahun pertama hidup saya minta ruang gitu. Tapi gak diizinkan Tuhan. Tapi sekarang akhirnya saya punya ruang sendiri seperti itu. Puji Tuhan. Saya biasanya cuma duduk begini. Udah terus ngomong gini. Udah doa. Udah ngomong terus sama Tuhan. Ya kayak gitu tadi. Ngoceh gitu terus gak mari-mari. Benar-benar bisa lama sekali. Saya berhenti itu bukan karena saya gak bisa berdoa.
sungguhan loh, kalau kita nggak mikir perkataan berikutnya apa itu ngalir, saya berhenti itu karena capek. Enak doa kayak gitu itu, sesi seperti itu. Siap-siap ya tahun ini ya, nanti kita akan adakan doa semalaman. Apalagi nanti kalau di Surabaya di rooftop tempat baru kita akan adakan itu. Jadi kita nggak usah hiraukan sana sini, it's not about acara. Bener sungguhan, bukan soal WL-nya, bukan, sungguhan. Berhenti fokus ke depan sini. Mulai fokus ke atas di tahun menabur doa. Tapi depan ini memfasilitasi. Artinya kalau nggak gitu kan kapan selesai, kapan next, kapan apa kan harus ada komando ya kan. Tapi doamu tidak perlu dikomando. Amin. Ini biasanya terakhir saya biasanya nyebut sesuatu dari Mazmur. Mazmur 119 ayat 41. Saya tinggalkan Anda. Saya nggak mau lihat. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Never, don't do this. Don't ever do that to me. Never that day should come in my life. Ketika firman-Mu tercabut dari mulutku. Sebab aku berharap kepadamu, kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja. Dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kudus. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu. Oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Ya Tuhan, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Apa yang barusan saya lakukan? Saya tidak merenungkan firman. Saya membaca firman ke Tuhan dan membaca firman ke diri saya. Tanpa saya pikirkan artinya. Seperti bersanjak kan? Seperti orang berpantun, bukan bersanjak, seperti orang bersanjak puisi. Memang ada tempatnya puisi dalam hadirat Allah. Gak perlu indah. Saya lakukan kayak gini tuh baru hari ini saya tunjukkan di depan Anda. Dan tahun 95 waktu saya tunjukkan pada Pastor Yohanes waktu murid-murid saya pertama di Ungaran dulu. Saya gak pernah tunjukkan cara saya membaca Mazmur 119. Hari ini baru kali ini. Ada waktunya saya bersanjak kepada Tuhan. Saya baca Alkitab tanpa saya renungkan artinya. Cukup baca ke telinga saya. Bahkan kadang-kadang saya angkat-angkat tangan waktu baca Alkitab itu. Baca Alkitab itu enggak untuk diam-diam cuma baca. Baca itu dibaca. Dibaca. Makanya firman Tuhan kuat di dalam hidupku. Kalau Anda baca firman itu sampai telingamu sendiri bisa dengar. Telingamu terbiasa dengan suara Tuhan. Lalu orang tanya sama saya, Pastor Phil kok tahu suara Tuhan? Saya nggak bilang, I don't know. Saya selama ini dengar ya cuman mulutku baca Alkitab ke telingaku. Tapi lama-lama telingaku jadi biasa sama suara Tuhan. Bukan suara Philip Mantova, bukan suara diri sendiri. Learn to read the Bible. Read the Bible when you pray. Read the Bible. Baca Alkitab. Baca beneran. Kalau ada orang malu ya sudah suruh minggir dulu. Atau Anda yang minggir baca. Wow. Baca. Amin. Semoga ini membantu Anda membangun satu hidup doa, personal prayer yang tiada duanya. Siapa diberkati Tuhan?